maka itu tidak bisa, bukan ranah kita, urusan Allah Ta'ala, tapi ini ranah dunia, ranah keilmuan. Kurang berapa menit? Terus. Masih ada 5 menit atau terus? Karena nanti kalau putusnya tidak pas kan tidak benar. Gini aja ya, kalau udah waktunya berhenti saya disentuh ini ya, biar tahu. Sebab saya ngomong nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya naskah, nggak tahu ya. Allah. Saya sebagai pencari ilmu cuma gimana nih? Nanti saya buru-buru udah ahli sholat, ujung-ujungnya amal maksiat suruh Fatimah berarti amal. Maka Habib Abdullah Haddad menjelaskan ketika ditanya tentang hadis ini, beliau memberikan syarat seperti ini. Ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga fi zahiri, di dalam jasmaninya, fisiknya, akan tetapi hatinya bukan hatinya penghuni surga. Hatinya iri, hatinya dengki, hatinya sombong, hatinya riya, hatinya sum'ah, hatinya hubbur riyasah, suka dengan kepemimpinan, minta dijadikan tokoh, minta diwongke, kalau nggak dihargai marah, nggak diundang marah, mudah tersinggung kalau tidak diberi tempat di hati masyarakat. Hatinya bukan hati malaikat, hatinya bukan hati anbiya, hatinya bukan hati mukmin, karena mukmin sifatnya hatinya nggak ada iri, nggak ada dengki, sobat, hatinya bersih karena yula, sebagaimana ketika dilahirkan. Maka orang yang semacam ini dengan zahirnya yang ibadahnya luar biasa, manusia yang ngerti hatinya, manusia yang ngerti hakikatnya, tapi Allah nggak ridho dengan manusia yang semacam ini. Maka Allah wujudkan isi hatinya itu di akhir usianya. Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya, ini bukan orang yang baik, ini bukan orang yang saleh. Kebusukan hatinya dimunculkan oleh Allah Ta'ala, sehingga di akhir usianya yang asli dalam hatinya itu muncul dan dia meninggal dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sementara ada orang-orang yang seperti ini. Kita ini karena amalannya Masya Allah, sholat, alhamdulillah sholat, tapi sholat kita nggak paham ini. Menurut Syafi'i sah atau enggak? Menurut Maliki sah atau enggak? Menurut Hambali sah atau enggak? Menurut Hanafi sah atau enggak? Sholat bila ilmu, sholat nggak pakai ilmu, sholat. Tetapi kalau maksiat kita nggak usah diajar di setan, kita udah pintar. Mantra nggak usah disuruh dia haram dia, mulut nggak usah disuruh hibah. Lagi orang-orang yang amalannya seperti ini tidak punya hati ketika dia bermaksiat. Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Ya Allah, kenapa saya nggak seperti beliau? Kenapa saya nggak seperti beliau? Menunjuk melihat orang-orang yang soleh, husnudzan kepada yang lain, sementara dia menuduh dirinya sendiri penuh dengan keburukan. Dia sadar saya bukan orang yang baik, orang yang hatinya semacam ini. Perjalanan hidupnya di akhir usianya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min ahlil khair, maka Allah takdirkan dia meninggal dengan husnul khatimah. Saya baca banyak kitab, dapat penjelasan seperti ini baru dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, orang alim sebagai penutup yang mudah-mudahan dapat berkomentar di YouTube. Sebagai penutup, karena banyak ulama di sini, saya hanya thalibul ilm, pencari ilmu yang kalau dapat ilmu ingin saya share. Beberapa hari yang lalu saya kebetulan hadir haulnya Maulana Arsyad Al-Bajari di Jakarta. Di situ saya disuruh ceramah. Di ceramah itu saya dapat tambahan ilmu. Saya akan sampaikan di sini, mudah-mudahan diberkah untuk semua. Judulnya adalah cinta. Saat itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kajiannya di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan sahabatnya
yang di hadapan Nabi SAW sahabat-sahabat yang besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala majma'in. Senior sahabat. Mungkin kalau aku lihat di depan banyak di senior kabaib dan senior masyarakat. Banyak orang-orang di sini yang alim, yang soleh di depan kita. Dan tidak ada orang awam sekali. Orang awam biasanya yang datang dari desa, karena hidupnya nggak bersama Nabi Muhammad. Awam karena ilmu langsung dari Rasulullah. Jauh di desa. Saat itu belum ada teknologi semacam ini. Jadi kalau nggak datang ke Madinah atau nggak ada utusan Nabi yang ke desa itu, ya tahunya ilmu hanya yang wajib saja. Sahabat itu kalau nggak ada Nabi SAW, sifatnya bagaimana? Karena ada ru'ushil thair. Saking hebatnya berburu, tidak bergerak tubuhnya sehingga seakan-akan ada burung di atas kepalanya. Karena kalau burung itu ada di satu tempat, tempatnya gerak-gerak, burungnya terbang. Maka dijadikan sifat bagaimana duduknya sahabat tidak bergerak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Hening. Dan Allah pun telah melarang seorang mukmin berbicara melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Amalnya bisa hancur. Datang orang dari dusun Arabi, seorang dari dusun dari pedalaman yang hidupnya dengan batu-batu di gunung padang Sahara, yang suaranya nggak bisa ngomong pelan. Beda sama orang Solo kan ngomong kecuali kalau lagi ceramah emang harus teriak ini.